Begitu masuk di Ka'bahnya, kita malah harus bertawaf, berputar mengelilingi Ka'bah. Kita anggap itu selesai. Ternyata haji yang sesungguhnya adalah wukuf di Arafah. Ruh ini, ruh orang-orang kafir itu, gerbongnya itu. Asyhadu anna Muhammadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahimunu minhul ayat. Wa tabtahu li biha nurul jannati wa nurun naimi wa nurun nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para kiai serta sesepuh Masjid An-Nur yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah kita semua, jamaah sholat subuh yang pada pagi hari ini diberikan anugerah oleh Allah untuk dapat melaksanakannya. Laksanakan kewajiban yang Allah perintahkan secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua sampai akhir hayat bisa menjadi orang yang mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan yang bukan hanya saja dari aspek syariat, tapi juga masuk, meresap ke dalam kalbu kita, sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan al-abror, orang yang kebaikannya sudah lapang, orang yang kebaikannya meresap ke dalam kalbunya, bukan hanya sekedar lip service, tapi sudah masuk ke dalam kalbu. Kemarin saya jumpa dengan tetangga lama di situ, di tempat makan Prata. Beliau tahun ini baru pulang dari haji. Tanpa sengaja pembicaraan itu jadi masuk ke pengertian haji mabrur. Jadi ngobrolnya masuknya ke situ. Karena beliau memang dikasih ujian, harusnya berangkat 3 tahun yang lalu. Tapi karena pandemi, jadi tertahan. Haji mabrur itu adalah puncak ibadah. Kenapa? Karena al-hajjul mabrur laisa jaza'u minal jannah. Pahalanya itu tak ada lagi selain surganya Allah. Apa haji mabrur itu? Mabrur itu adalah orang yang diberikan kebaikan oleh Allah. Orangnya al-abror, mabrur diberikan kebaikan oleh Allah. Ibadah apa yang dilaksanakan di sana? Al-hajj al-Arafah. Haji itu puncaknya di Arafah. Apa puncak berhaji itu? Wukuf di Arafah. Apa yang dilakukan di sana? Wukuf itu ternyata berdiam diri, merenung. Kita dulu menyangka bahwa ibadah puncak kita itu adalah sholat 5 waktu. Meskipun sholat memang oleh baginda Nabi dikatakan as-sholatu imaduddin, waman aqomaha faqad aqomadin, waman taroka faqad hadamadin. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang mendirikannya, dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkannya, taroka, maka dia menghancurkan agama.
Tanpa sholat memang tidak akan berdiri bangunan Islam itu. Ditinggalkan sholat, runtuh bangunan Islam. Tapi ketika kita mendirikan sholat, ternyata bukan itu puncak itu. Orang baru tiang kan belum ada bangunannya berarti. Jadi harus dilengkapi. Sholat kita laksanakan, baru kita menegakkan tiang. Puasa kita laksanakan, kata baginda Nabi, puasa adalah perisai. Seperti dinding lah kalau dalam bangunan ini. Ternyata elemen-elemen dari rukun Islam itu merupakan konstruksi sebuah bangunan yang lengkap, yang sempurna. Kalau syahadat itu adalah pondasinya. Kalau sholat itu adalah tiangnya. Kalau puasa itu adalah dindingnya yang menahan angin, menahan segala sesuatu. Dan zakat itu adalah sirkulasinya. Ada pintunya, ada jendelanya. Maka haji itu adalah atapnya yang menutupi, menaungi. Begitu orang melaksanakan ibadah haji, pergilah ke Ka'bah. Ada juga aliran yang nggak usah pergi ke Ka'bah, Ka'bah ada dalam hati. Udah bahasan itu nanti. Jangan cerita. Ini cerita syariat bahwa haji itu harus ke Mekah. Jangan nyari-nyari argumen yang lain. Itu pasti ditolak oleh baginda Nabi. Haji kamu harus pergi ke sana. Karena ada di situ puncaknya apa? Arafah, wukuf Arafah. Kalau sholat kita di sini, kita menghadap kepada kiblat. Dan kita berpikir berarti tujuannya Ka'bah. Tapi ternyata ketika haji, begitu sampai kita di Ka'bah, perintahnya justru tawaf. Dikelilingi itu Ka'bah oleh kita 7 kali. Kita berpikir tawaf itu adalah puncak dari pelaksanaan ibadah itu. Rupanya al-hajj al-arafah. Haji itu engkau pergi ke Arafah. Justru Ka'bah yang kita putari itu, yang kalau kita di sini kita jadikan kiblat, begitu masuk di Ka'bahnya, kita malah harus bertawaf, berputar mengelilingi Ka'bah. Kita anggap itu selesai. Ternyata haji yang sesungguhnya adalah wukuf di Arafah. Berdiam diri kita di sana, merenung, mencari esensi dari seluruh proses ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di Arafah itu. Di sanalah kita diharapkan mengenal siapa diri kita. Di sanalah kita diharapkan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang sudah sukses dalam wukuf di Arafah itu, diberilah oleh Yang Maha Kuasa apa itu? Kebaikan yang abror, yang banyak. Diberilah gelar mabrur. Dan kalau sudah mabrur, maknanya apa? Allah memberikan karunia berupa kelapangan dalam berbuat kebaikan. Orang yang sudah pulang dari haji dan kemudian dia mendapatkan mabrur, maka sholatnya pasti lebih baik, pasti lebih banyak. Sedekahnya pasti lebih baik, pasti lebih banyak, lebih ikhlas. Puasanya pasti lebih banyak dilakukan. Zakatnya pasti lebih mudah dikeluarkannya. Hatinya pasti lebih lapang. Hatinya pasti lebih ikhlas. Itulah yang disebut dengan haji mabrur, cirinya. Terus bagaimana kalau kebalikannya? Silakan nilai masing-masing. Kalau kebalikannya, kita tidak mau menilai kebalikan itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14 yang dibacakan di awal, ada nih
Kata Allah, wa qalatil a'rab amanna. Orang-orang Baduy itu berkata, kami telah iman. Kira-kira dia mengatakan dengan satu keyakinan, nih, saya ini sudah meresap ke dalam jiwa kita Islam itu. Sehingga dikatakan, amanah, kami telah beriman. Tapi oleh Allah baginda Nabi diberikan wahyu untuk menjawab ucapan itu. Katakan, kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah tunduk, telah Islam. Ada orang Arab Baduy di hadapan baginda Nabi mengatakan, saya sudah iman wahai Rasulullah, kira-kira begitu. Kata Rasulullah, belum, kamu belum iman. Tapi katakan saja kamu itu sudah tunduk, sudah taat, sudah patuh. Disuruh sholat, kamu sudah sholat. Disuruh zakat, kamu sudah zakat. Disuruh puasa, kamu sudah puasa. Disuruh haji, kamu sudah haji. Tapi apa? Tapi katakan saja aslamna, sudah tunduk, sudah patuh. Kenapa? Walamma yadkulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Nah, oleh karena itu Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa iman itu ternyata pengertiannya lebih khusus daripada Islam. Dengan ayat ini Ibnu Katsir menyampaikan ternyata iman itu lebih khusus dibanding dengan Islam. Dan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini memperkuat pengertian ini dengan apa? Dengan hadis Jibril itu. Tatkala malaikat Jibril menjelma menjadi manusia di hadapan baginda Nabi, di hadapan para sahabat, dan ini hadisnya hadis Umar bin Khattab. Di dalam kitab-kitab hadis, terutama Bukhari Muslim, itu di awal-awal tentang bab keimanan masuk hadis ini, hadis Jibril. Yang bertanya malaikat Jibril itu, fahbirni anil Islam, tentang, jelaskan kepadaku tentang Islam. Fahbirni anil iman, jelaskan kepadaku tentang iman. Fahbirni anil ihsan, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Fahbirni anis sa'ah, yang keempat, jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Kita sudah bahas itu di awal-awal pertemuan kita. Jadi hadis Jibril ini, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Dan malaikat Jibril ini bertanya dari aspek yang umum, kemudian kepada yang khusus, dan kepada yang lebih khusus. Apa yang umum? Yang umum ditanya tentang Islam. Lalu kemudian setelah dijawab oleh baginda Nabi, antasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakah wa tasawma Ramadan hajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Kemudian malaikat Jibril bertanya, sodak tak benar. Ditanya lagi yang lebih khusus. Apa itu? Fahbirni anil iman. Tentang iman. Maka dijawab oleh Nabi, antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ditanya lagi yang lebih khusus lagi. Apa itu ihsan? Fahbirni anil ihsan. Dijelaskan oleh baginda Nabi, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat. Tapi kalau engkau tidak melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakini Allah melihat dirimu.
Sehingga dalam surah Al-Hujurat ini barulah nampak. Ternyata syariat yang dilaksanakan oleh kita sebagai umat Islam barulah tahap awal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya panggilan pertama dari Allah kepada seluruh manusia. Dalam surah Al-Baqarah misalnya disebutkan, Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah engkau kepada Allah. Allah yang telah menciptakan dirimu dan orang-orang sebelum dirimu, agar engkau semua sampai kepada tingkatan takwa. Jadi ibadah adalah langkah pertama untuk mencapai derajat yang lebih tinggi. Jadi sini paham ya kira-kira bahwa ibadah yang hari ini kita laksanakan, sholat berjamaah, adalah tahap awal pertama untuk sampai kepada tingkat yang lebih tinggi. Begitu kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah, maka di situ menunjukkan bahwa kita tunduk patuh kepada perintah Allah untuk menyembahnya. Kita memenuhi panggilan Allah. Tapi itu baru tahap pertama. Selanjutnya ada perintah yang lain yang harus kita laksanakan selain syariat yang kita kerjakan. Apa itu? Ayat yang lain menjelaskan itu, terutama surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan engkau beribadah kepadaku, mukhlishina lahuddin, kecuali menjalankan agama itu dengan ikhlas. Mukhlis. Memenuhi yang pertama bagus, Pak. Sudah bagus. Karena dari sekian banyak manusia yang dipanggil, hanya sepersekian persen saja yang ikut di perintah Allah. Jumlah manusia di muka bumi berapa? 4 miliar misalnya. Yang melaksanakan ibadah sholat itu berapa banyak? Yang Islam sajalah dari 4 miliar itu berapa persen? Kita nggak nyampe 30% Pak, seluruh dunia ya. Tidak sampai 1 miliar Pak. 30% dari 4, oh sampai ya, 1 miliar lebih sedikit. 1 miliar lebih sedikit. Itu yang melaksanakan sholat dari 1 miliar berapa persen? Yang ngaku Islam banyak, itulah tadi 1 miliar. Tapi yang melaksanakan ibadah, yang memenuhi sepanggilan syariat, turun lagi jumlahnya. Tak sampai 30% dari 1 miliar lebih itu. Katakanlah cuma sekitar 300 juta, 400 juta. Dari yang melaksanakan syariat yang 300-400 juta itu, berapa persen di antara mereka yang memenuhi seluruh rukun Islam? Tak sampai separuhnya. Dari yang memenuhi tadi, berapa persen yang bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk? Atau berapa persen yang melaksanakan ibadah dengan ikhlas? Mukhlishina lahuddin. Berkurang. Ternyata begitu berkurang, cuma sekian persen saja. Kalau kemudian hitungan itu per 4 miliar lagi, balik ke 4 miliar lagi, maka nggak nyampe 0,0 sekian. Yang benar-benar mengikuti perintah yang Maha Kuasa. Jadi tipis, kecil sekali. Dan kita patut bersyukur menjadi hamba-hamba Allah di antara 0, sekian persen itu. Kita harus mensyukuri nikmat ini. Ini anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita.
Kenapa kita membahas yang Al-Abror ini? Karena ini lanjutan dari kitab Sirrul Asrar kemarin. Ini tetap bahasan Sirrul Asrar. Tentang apa? Tentang Al-Abror tadi. Lebih detail dari itu dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Jadi nggak dikatakan kebaikan, Pak, menghadap wajah di arah timur, arah barat. Tafsir Al-Jalalain menyebutkan bahwa laisal birra an tuwallu wujuhakum, pengertiannya adalah fisolah. Jadi di dalam ayat ini Allah mengatakan kebaikan itu bukan engkau menghadapkan wajah kepada, kira-kira gitu, di sholat, dalam sholat. Itu dalam pengertian tafsir jalan yang kalau kita tafsirkan. Tapi dalam historikal ini sebenarnya kisah di mana baginda Nabi ketika itu memindahkan kiblat. Kiblat awal kita ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kiblat awal. Lalu kemudian dipindahkan ke Mekah. Dan ini menimbulkan persoalan. Dijawablah oleh firman Allah di ayat ini. Bahwa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan itu kebaikan itu. Apa kebaikan yang sesungguhnya? Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi. Jadi kebaikan yang sesungguhnya itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab dan kepada para nabi. Di sini baru kita pahami bahwa ternyata kebaikan yang sesungguhnya itu bukan hanya melaksanakan sholat 5 waktu, bukan hanya berpuasa, bukan hanya berzakat, bukan hanya melaksanakan ibadah haji, tapi kebaikan yang sesungguhnya itu adalah seluruh proses syariat itu didasari oleh keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada para nabi, keimanan kita kepada para malaikat, keimanan kita kepada hari akhirat. Jadi masuk di situ rukun imannya. Sebagaimana tadi orang Baduy yang mengatakan aku sudah iman. Belum. Tapi kamu sudah Islam. Sebab apa? Iman kamu kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada hari akhir belum meresap dalam kolbumu. Pada qada dan qadar belum meresap ke dalam kolbu. Bagaimana ukurannya itu kebaikan itu? Sederhana Pak mengukurnya. Allah mencantumkan urusan musibah dan bencana itu. Bahkan mengingkari musibah dan bencana yang kita terima. Itu salah satu dari belum masuknya iman ke dalam kolbu. Kalau masih ngegrunda urusan musibah bencana, wah itu ciri bahwa iman kita belum masuk dalam kolbu kita. Masih di luar. Masih di luar. Rabi'ah al-Adawiyah ditanya oleh sahabatnya, bagaimana itu ikhlas itu? Kata Rabi'ah, ikhlas itu ketika engkau menerima musibah dan bencana sama gembiranya dengan menerima hadiah. Terima hadiah dengan menerima musibah dan bencana, gembiranya sama. Maka masuk ke level iman ini
inilah kebaikan yang sempurna. Walakinnal birra man amana billah. Iman kepada Allah. Kepada apa lagi? Kepada hari akhir. Kepada malaikat, kepada kitab, kepada para nabi. Jadi ciri dari orang abror itu salah satunya dia iman kepada Allah. Kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab dan kepada nabi. Lalu kemudian wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasairina wa fir riqab wa qamas salata wa atas zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Jadi orang-orang itu antara lain wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Mereka itu memberikan hartanya yang dia cintai kepada siapa? Zawil qurba, kepada orang-orang terdekat. Zawil qurba, pada orang terdekat itu kerabat. Yang paling dekat dulu pada kerabat. Dan memberikan harta apa? Harta yang bagaimana? Bukan harta yang sisa, bukan. Yang dicintai. Harta yang dicintai. Guru saya selalu bilang, kalau engkau mau ngasih baju sama orang, kasih baju yang baru, jangan baju yang bekas. Tapi kalau ilmu disampaikan, harus ilmu yang bekas kamu pakai. Ilmu ya bekas kamu pakai, kasih. Tapi kalau baju, harta yang kamu cintai. Yang baru. Jadi ciri orang abror itu salah satunya selain iman tadi yang sudah meresap ke dalam kolbu, juga beramal dengan amal yang terbaik. Kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada masakin, kepada orang-orang miskin, wabni sabil, kepada ibnu sabil, dan kepada orang yang meminta-minta, wafir riqab, memerdekakan hamba sahaya, wa aqamas shalah, mendirikan sholat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang-orang yang menunaikan terhadap janji mereka apabila mereka berjanji. Jadi gitu. Nah selain itu apa? Lebih khusus lagi mereka orang-orang yang abror ini adalah was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Dan mereka ini sabar dalam kesulitan. Itu dapat kesulitan. Orang-orang yang abror ini sabar. Dalam kesempitan. Dalam penderitaan. Wadharra, dalam penderitaan. Tidak mengeluh. Ditampung sama dia. Kenapa? Karena tadi sudah abror tadi. Lapang sudah kolbunya. Musibah bencana itu sama beliau diterima dengan apa? Dengan lapang. Karena apa? Sebagaimana dia menerima kebahagiaan. Karena sudah tidak goyah lagi kolbunya. Ulaika alladzina shadaku, dan mereka inilah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Muttaqun, orang-orang yang mendapatkan derajat takwa. Jadi puncak derajat takwa itu mereka yang sudah memasuki keimanan kepada Allah, beramal dengan amal terbaik, meninggi sholat dengan sholat yang khusyuk, berzakat dengan ikhlas, kemudian ketika ada musibah dan bencana bersabar. Maka orang-orang ini
inilah yang sesungguhnya al-abror. Orang yang mendapat kebaikan. Orang yang berbuat kebaikan dengan penuh kelapangan. Lawannya apa? Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang abror itu berada pada surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang-orang yang fujar, yang kebalikan dari abror, melakukan kejahatan, sering bermaksiat kepada Allah, mengingkari perintah-perintah Allah, lafi jahim. Dia tinggalnya di neraka jahanam. Jahim. Jadi ada bedanya, Pak. Jelas bedanya. Mereka yang abror itu orang yang sudah lapang kolbunya, berbuat kebaikan pun mudah. Tapi kalau kolbu belum lapang, susah berbuat kebaikan. Bahkan memiliki kecenderungan fujar. Kejahatan yang diproduksi. Kenapa? Karena kolbunya tidak terbuka. Baru ngaku walatil a'rabi. Baru ngaku iman. Iman belum masuk ke dalam. Iman belum masuk ke dalam. Kalau dalam Sirur Asror yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani di sekitar tahun 560 Hijriah, maka Syekh Izzuddin Abdus Salam 100 tahun kemudian beliau menulis 660 Hijriah. Wafatnya di 660 Hijriah. Artinya setelah periode Syekh Abdul Qadir Al-Jalani di 560, 100 tahun kemudian ada periode 100 tahun itu ada Syekh Izzuddin Abdus Salam yang menulis tentang Khulasah at-Tasawuf. Jadi beliau meringkas tentang rahasia dari makrifat. Khulasah itu bahasan tentang tasawuf, ringkasan bahasan tentang tasawuf. Beliau menuliskannya begini. Islam itu adalah bangkitnya tubuh melaksanakan tugas-tugas hukum. Jadi begitu seseorang masuk ke dalam Islam, maka tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan syahadat, sholat, puasa, zakat haji dilaksanakan. Dan itu yang melaksanakan siapa? Jasad, tubuh. Tapi masuk ke dalam iman, jasad tak berfungsi, Pak. Memasuki iman itu dikatakan iman adalah bangkitnya kolbu menunaikan tugas-tugas kepasrahan. Jadi dalam kolbu ini muncul keikhlasan, kepasrahan. Itu yang dituntut, Pak. Sholat jangan sampai ria hanya gara-gara ingin dipuji orang. Mengaji, mengajar gak boleh juga ria karena ingin dipuji. Wah, berilmu dia. Tak boleh. Ini kepasrahan. Maka Islam itu kan sebenarnya surrender, kalau bahasa Inggris, menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Dan itu bukan tugas jasad. Tugas jasad memenuhi syariat. Dipenuhi syariat. Tugas kolbu adalah kepasrahan. Supaya ikhlas. Mukhlisina lahuddin. Ikhlas dalam melaksanakan seluruh perintah agama itu. Ini tugas kolbu. Begitu datang musibah dan bencana, kira-kira kita berontak atau tidak? Itu tugas kolbu dan itu dibersihkan dengan iman. Maka dalam surah Al-Fajr itu dikatakan begini.
فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Maka apabila manusia itu mendapatkan kemudahan, kemuliaan, kesejahteraan, dia mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Maka dia ngomongnya itu kira-kira Allah sedang memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi apabila musibah datang, kesulitan rezeki, susah mencari kehidupan, kemudian kita mengatakan Tuhan sedang menghinakan diriku. Nah, kalau model yang seperti ini, kata Allah, kalla bala, bukan begitu. Tidak goyah oleh kemuliaan, oleh banyaknya harta, tidak juga menjadi hina oleh kekurangan harta, kerendahan. Tidak. Sebab keimanan itu adalah tatkala datang kebahagiaan kita bersyukur, tatkala datang musibah dan bencana kita sabar. Itu keimanan. Stabil. Maka dalam surah Al-Fajr itu ayat berikutnya, di akhir ayat itu dipanggil orang yang seperti itu adalah jiwa yang mutmainnah, orang yang sudah tenang. Maka dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, wahai jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah ke dalam keriduan dan Allah berikan mardiyah. Ridolah engkau, Allah berikan keriduan itu. Radiyatam mardiyah. Jadi kita harus rela dulu kolbu kita kepada seluruh ketentuan yang telah Allah berikan, baik yang baik maupun yang buruk. Oh, kalau gitu nggak usah ikhtiar. Babnya beda lagi. Ikhtiar laksanakan Pak, karena itu wilayah physically. Tapi ini keikhlasan kolbu ini wilayah hati yang perlu kita tata. Sehingga kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita iman kepada qada dan kadar, baik maupun buruk yang menimpa kepada kita, sementara kolbu kita mengatakan Allah lah yang maha baik, maha benar, maha rahman, maha rahim, maka seluruh musibah dan bencana apapun bentuknya yang menimpa kita, maka kita akan memandang rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya adalah kebaikan kolbu kita dalam menangkap seluruh esensi peristiwa. Kalau kolbu kita goyang seperti tadi, ada dapat kebahagiaan, kita kemudian merasa Allah memuliakan diriku, dapat musibah bencana, Allah menghinakan diriku. Itu berarti belum benar-benar melakukan kebaikan. Lalu kemudian setelah Islam itu bangkitnya tubuh melaksanakan tugas-tugas hukum, bangkit iman itu adalah bangkitnya kolbu menunaikan tugas-tugas kepasrahan. Selanjutnya ihsan itu adalah bangkitnya ruh yang menyaksikan Sang Raja yang Maha Tahu. Itu kata beliau begitu. Lalu kemudian beliau mengaitkan dengan hadis Rasulullah. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi dengan posisi ihsan itu tugas ruh menyaksikan Sang Raja yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam ihsan itu anta budallah, engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau menyaksikan. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka apabila engkau tidak bisa melihat menyaksikannya, fa illam takun tarahu itu tak mungkin kau menyaksikan. Engkau itu fana. Fa innahu yaraka. Maka yakini bahwa Allah lah yang melihat. Nah, keyakinan ihsan ini perlu
diperjuangkan, perlu digali agar supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang paripurna. Tugas kita hari ini adalah bagaimana memasukkan keimanan itu ke dalam kalbu kita. Sebab penting untuk apa? Untuk supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang melakukan kebaikan-kebaikan tanpa berpikir. Jadi kalau sudah berbuat kebaikan dengan sepenuh kalbu, maka otomatis itu. Tapi kalau masih ada yang nyangkut-nyangkutnya, berarti memang perlu dimuluskan jalan itu. Dan langkah awal setelah kita Islam adalah memasuki iman, memasuki wilayah kalbu. Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.